Hampir 3 pekan sudah Olga Syaputra berpulang ke pangkuan ilahi. Namun misteri sosok kekasih Olga belum juga terungkap. Semua pihak masih dibuat penasaran. Di tengah berkecamuknya rasa penasaran tersebut, kini mulai ada titik terang. Sebelum meninggal, Olga rupanya kerap curhat kepada sahabatnya Baby Jenar, termasuk soal wanita yang dia idamkan serta pasang surut jalinan cinta dengan wanita idamannya. Biasanya Olga curhat saat tengah malam. Berkali-kali Olga cerita soal wanita berkerudung yang menjadi kekasihnya, seperti diungkap Baby Jenar berikut ini. Yang selama dia curhat itu ya ada, dia kan tipenya cukup setia, ya cukup loyal gitu. Jadi ada cinta sejatinya dan yang terakhir cinta terakhirnya dia. Ya pokoknya ada sesuatu gitu ya. Di sini saya tidak bisa menceritakan gitu ya. Mimpi dia, keinginan dia, hal-hal yang selama ini sangat dia dambakan gitu ya. Dia pernah jatuh bangun gitu ya dalam mengejar kebahagiaannya gitu. Sampai dia tutup mata, ya dia tidak pernah tahu gitu bahwa ya sebenarnya orang ini pun akhirnya ya mempunyai perasaan yang sama. Ya kalau aku lihat sih ya sebenarnya udah hampir jadian. Dia punya impian yang memang seperti yang keluarganya inginkan ya. Keluarganya inginkan. Ya yang berhijab. Seperti itu. Ya ada di antara ribuan itu ya orang tersebut, sosok tersebut ya hadir lah ya untuk yang terakhir kalinya. Pengakuan Baby Jenar sebangun dengan yang diungkap Habib Salon dan Indra Bekti. Satu sama lain saling menguatkan bahwa Olga setelah sembuh dari sakit ingin menikahi kekasihnya, seorang gadis berhijab. Bahkan saat masih sehat, Olga pernah mengutarakan keinginan kepada Raffi untuk nikah bersama-sama. Kisah Olga ingin menikah setelah sembuh dari sakit bukanlah cerita kosong. Karena Baby Jenar, sahabat Olga, menjelaskan hubungan Olga dengan gadis berkerudung memang kesana arahnya. Bahkan untuk curhat tentang berbagai hal, Olga sampai membeli 1 handphone untuk Baby. Lalu benarkah gadis berkerudung itu adalah Heidi yang merupakan sahabat Olga? Lalu apa kata Mak Vera? Deket banget, hampir tiap hari bareng, telepon-teleponan, kayak deket banget, hampir semua momen aku pernah. Mobil ini kan katanya Olga sempat cerita katanya sempat suka sama cewek berkerudung, kamu gak sih orangnya? Wah, Hah? Enggak. Benar ya, Olga sempat mau nikah, Mbak mau nikah sama Mbak? Enggak. Nggak ada sih kalau gitu-gituan. Nggak ada, dia penting untuk keluarga kok. Dari dulu, dari awal sama saya kerja sama selama 10 tahun, itu dari dulu dia keinginannya keluarganya dulu, baru nanti dia. Kalau menikah sih ya pasti ada arah ke sana. Ini HP kenang-kenangan yang dikasih oleh almarhum yang memang udah beberapa tahun yang lalu ya. Ya ini HP khusus yang buat almarhum komunikasi. Saya punya beberapa HP tapi ini HP khusus ya Mbak ya, dengan nomor yang memang diberikan oleh almarhum seperti itu. Dia bilang, Mbak aku beliin HP deh, dia bilang gitu, tapi nomornya dari aku, terus ya udah Mbak angkatnya ini aja, dia bilang seperti itu gitu supaya nggak keganggu sama klien-klien Mbak yang lain. Iya, saya dengar dari Indra Bekti begitu seperti itu, waktu itu live sama saya bareng. Dia cerita waktu kita lagi di ruangan make up tuh, dia cerita. Dulu Beb pernah Beb, Olga tuh cerita sama saya tuh perempuan pakai jilbab, rapi. Wah iya mantap, saya juga pernah cerita. Cuman nggak ada, belum dikenal, belum sempat dikenalin gitu. Cuman dia bilang ntar kalau gue sehat, gue mau ngelamar, lo yang lamarin Beb. Gue mau kawin, lu yang dampingin begitu. Ya habis orang niatnya baik kan. Ya kita oke aja biar. Banyak sih mimpi-mimpi kita bercanda-bercanda padahal dari dulu tuh, Pi. Nanti kita kalau nikah bareng ya Pi dulu. Waktu aku bercanda-bercanda sama Olga, Pi kita nikahnya bareng ya. Nanti aku tanya, Ga lu nikahnya jangan lama-lama. Iya, umur 35 nih gue mentok. Aku bilang itu iya, kalau pokoknya kita nikahnya masal aja Pi di Gelora Bung Karno, nanti biar rame tuh ada kenang-kenangan aku mau Olga gitu.
Selama ini sosok gadis berhijab yang menjadi kekasih Olga memang tidak pernah terungkap. Yang banyak mencuat hanyalah hubungan Jessica Iskandar dengan Olga. Memang tak bisa dipungkiri, Jessica yang paling dekat dengan Olga. Dia pun sangat-sangat ingin dinikahi Olga kala itu. Namun Olga kerap ragu pada Jessica. Seneng gak sih syuting bareng lagi gitu? Seneng banget, aku sih bahagia karena bisa ketemu setiap hari, terus dalam jangka waktu yang lebih lama. Kan biasa kalau syuting yang lain kan sebentar-sebentar, sejam-sejam, kalau ini kita bisa seharian. Kayak apa? Itu diwawancara itu serius. Kata mau buru-buru tuh. Seneng lah. Kalau saya nggak seneng, nggak mungkin saya mau satu FTV atau yang lain. Saya enggak tapi. Apaan orang nanyanya lain, jawabnya lain masa? Ini kemarin aku Kemarin aku sakit. Ceritanya adegan koma, terus udah gitu kalau udah nangis, terus kepala aku itu deh kayak ngerasain sayangnya tuh bukan acting, kayak beneran. Itu kan perasaan ibu kan aja. Gini ya, nggak mungkin kalau misalnya cuma acting bisa secepat itu. Ngelihat misalnya calon pacarnya sakit terus nangis gitu, nih cepet banget nangisnya, jadi kayak dia tuh benar-benar ngebayangin kalau aku calon pacarnya sakit gitu. Cintailah diriku untuk selamanya. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bukan ngegantungin ya, apa ya, kan aku pernah ada omongan berdua sama dia gitu loh. Ada satu hal yang membuat Olga belum yakin banget sama dia gitu loh. Jadi lebih baik Olga bertahan aja dulu lah. Kalau aku sempat bilang sama Olga, kalau Olga belum nembak aku nanti jalan sama siapa, misalkan tiba-tiba aku nggak cocok atau apa, Olga siap ya, aku mau nikahin. Cinta Olga dengan gadis berhijab kini tinggal menjadi cerita. Tapi tidak demikian halnya dengan Risty Tagor yang akan kepelaminan dengan Stuart Collin 19 April nanti. Sambil ta'aruf, dua sejoli itu jalani fitting busana. Tapi mengapa mereka tak mengundang Rifki Balwell, mantan suami Risty? Lalu mengapa Amar Zoni dan Ranti masih malu-malu mengaku jadian? Padahal mereka sudah pelukan dan pegangan tangan di lokasi syuting. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Setelah mengungkap kisah asmara Olga semasa hidup, maka yang tengah ta'aruf kini adalah Risty Tagor dan Stuart Collin. Jalani rangkaian persiapan pernikahan mereka, semuanya seolah serba kilat. Mulai dari perkenalan hingga lamaran. Tapi benarkah Risty mengaku terang-terangan tak mau mengundang Rifki mantan suaminya? Lantas seperti apa kisah asmara Amar Zoni dan Ranti yang semakin dekat di lokasi syuting 7 Manusia Harimau? Walaupun sudah berani pamer kemesraan, benarkah mereka masih malu-malu akui sudah jadian?